Dan jika leluhur benar-benar dapat menghadapinya, maka istana Yan Huang tidak akan sepenuhnya tertindas. Dan bahkan 10.000 benua klan tempat Qin Yichen dilahirkan, istana surga suci tidak akan begitu lemah. Tetapi semua ini adalah fakta yang telah terjadi. Ini adalah masalah yang tidak terpecahkan yang tidak dapat dijelaskan oleh kebijaksanaan Qin Yichen saat ini. Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Qin Yichen berkedip. Apalagi, jika Anda datang, Anda akan merasa nyaman, dan membunuh musuh dengan leluhur Anda. Dalam sekejap, Qin Yichen meledak dan berubah menjadi sinar cahaya pedang. Dalam sekejap, dia membunuh iblis dari klan Zurong. Pedang ajaib keluar dari sarungnya, dan ketajamannya vertikal dan horizontal. Tetapi Hao Changwen tidak bisa membantu tetapi berseru, pedang yang bagus. Dewa pedang bawaan ini sangat kuat, dan keterampilan pedangnya sangat hebat. Tiba-tiba, Qin Yichen menggambar bayangan, membantu naga asli berdarah untuk membunuh semua iblis di depannya. Naga asli terengah-engah, tapi mata naga itu menakjubkan. Kamu adalah dewa bawaan? Trik yang kamu gunakan untuk menjelajahi ruang angkasa barusan luar biasa. Bagaimana kamu memahaminya? Qin Yichen tersenyum. Senior tidak lemah. Kami bergandengan tangan untuk membunuh semua monster ini. Oke. Bunuh semua monster ini. Dalam sekejap, Long Yin berlari kencang, bergema di langit. Tetapi Qin Yichen memperhatikan bahwa Taoisme leluhur ini masih sangat dangkal. Pada masa zaman primordial, nenek moyang belum menjadi penguasa langit dan bumi, dan studi Taoisme dan bahkan semua aspek kekuatan supernatural masih sangat sederhana. Tidak hanya naga dan burung phoenix ini, tetapi juga cara kuno ras monster. Tidak banyak perubahan dan misteri. Tetapi ini tidak mencegah kedua belah pihak untuk bertarung dengan sengit. Qin Yichen melihat seekor naga dan phoenix di sampingnya bertarung di antara medan perang. Tubuh naga asli juga sangat kuat. Disapu oleh cakar naga, dia segera merobek sekelompok monster menjadi beberapa bagian. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, Qin Yichen memperhatikan bahwa seekor harimau putih yang kuat menoleh dan meraung dan berubah menjadi harimau putih. Dan di tengah alisnya, Raja, pola harimau muncul. Pola harimau itu berubah menjadi Tao, menunjukkan raja yang mendominasi dan galak. Kemudian Qin Yichen melihat bahwa setelah pola harimau di alis muncul, tubuh leluhur harimau putih sebenarnya besar, dan cakar harimau lebih tajam dan kecepatannya menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak monster besar yang membuka perut mereka. Kekuatan naga asli naik ke langit, dan kemudian raungan naga datang dari langit. Saya melihat bahwa sisik naga asli secerah kecemerlangan. Di bawah pemusnahan, klan monster yang membunuh langsung menderita banyak korban. Ada juga pemain klan Phoenix yang kuat yang mengepakkan sayap mereka. Bulu burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai dan menyapu ke segala arah. Ketika setiap bulu burung Phoenix jatuh, itu berubah menjadi lautan api dan membakar klan monster. Ini, kekuatan darah. Qin Yichen terkejut, dan matanya penuh dengan rasa iri dan kerinduan. Nenek moyang zaman dahulu mungkin tidak sebaik mereka, dan mereka dapat menikmati warisan ratusan juta tahun. Tetapi mereka memiliki kekuatan darah yang mereka banggakan. Qin Yichen pernah mendengar Putri Wenqing menyebutkan kekuatan garis keturunan. Tetapi sayangnya belum lagi tubuh bawaannya tidak memiliki garis keturunan naga yang sebenarnya. Itu adalah tubuh yang diperoleh. Dan dia belum sepenuhnya membangkitkan garis keturunan. Apalagi letusan dari kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Tapi kekuatan tempur klan monster kuno sama ganasnya. Dan dengan letusan raungan monster yang mengguncang langit, monster besar muncul. Anda tahu, pengadilan surgawi klan iblis kuno, diwarisi dari 12 nenek moyang penyihir. Dan banyak monster besar kuno. Nenek moyang mereka telah lahir di surga dan bumi dengan kekuatan luar biasa. Untuk beberapa waktu, pertempuran menjadi semakin sengit. Naga dan burung phoenix dan iblis besar terus bertabrakan. Dan beberapa bahkan langsung bertarung dengan daging, liar dan brutal. Dan langit diselimuti darah. Namun, adegan ini membuat hati Qin Yichen terlihat bersemangat. Dan pedangnya sangat bersemangat. Setan besar kuno. Ayo, biarkan generasi dewa pedang saya yang berikutnya datang dan belajar. Yang Yan. Potong. Tiba-tiba, sebilah cahaya terbelah dari langit, meninggalkan tirai api yang mengerikan antara langit dan bumi, dan mereka yang berani melintasi tirai api ini mati. Qin Yichen melahirkan sayap emas hitam dan bertarung dengan sengit, dan adegan ini secara bertahap menarik perhatian banyak naga dan burung phoenix. Dewa pedang, dari mana asalmu? Itu bukan untuk memetik burung emas itu, kan? Dewa pedang Xiantian ini sangat kuat. Dia bisa menggerakkan kekosongan sesuka hati. Hei, bukankah pisau ini sudah lama ditebas? Kenapa sekarang sudah menebas monster itu? Kerja bagus. Bahkan Hao Changwen mengedipkan mata naganya, dan menjadi tertarik pada bayangan tipis yang dibantai di antara monster. Dewa pedang ini diubah oleh dewa pedang. Bagaimana dia memotong ruang dan waktu? Mengapa saya tidak memperhatikannya sebelumnya? Siapa penolong ini? Setelah gumaman itu, Hao Changwen melirik Kong Wu lagi. Semakin dia melihatnya, semakin tidak puas jadinya. Boneka manusia,
Karena ada di sini, kamu bukan untuk menonton pertunjukan. Kong Wu tertegun untuk beberapa saat, tetapi melihat pada mata yang mendesak dan membesarkan hati dari leluhurnya, dia benar-benar meraung dan mencabut pisau pinggangnya dan bergegas menuju iblis besar. Membunuh. Bagaimanapun, pertempuran ini untuk sementara diakhiri dengan mundurnya monster kuno, dan bila Qin Yichen ternoda dengan darah monster. Dan Hao Changwen juga pergi bertempur secara langsung. Long Wei Haoran memukul mundur sekelompok monster. Pertama, selamatkan klan yang sama. Cepat. Seekor rusa 9 warna berubah menjadi dewa, dan rusa suci dan pendiam melangkah di medan perang, sangat kontras dengan noda darah di sekitarnya. Tapi Qin Yichen menjentikkan pisau ajaib, dan mengeluarkan Kong Wu dari mayat ras monster. Saya melihat pemuda dari ras manusia ini gemetar dengan pisau pinggangnya di kedua tangan, tetapi memaksa dirinya untuk terlihat galak. Ketika dia melihat Qin Yichen, dia kehilangan suaranya. Tuan, saya baru saja membunuh klan iblis, apakah Anda melihatnya? Saya membunuh iblis itu. Keluarga. Qin Yichen tersenyum, saya melihatnya. Kamu memotongnya dengan satu pisau, dan setengah dari kepala klan iblis dipotong olehmu. Kamu lihat, klan iblis akan mati juga, dan hal yang sama berlaku untuk para dewa dan iblis di langit, kan? Kong Wu gemetar, dan mayat di depannya ada di mana-mana, dan darah monster yang bercampur dengan kabut hantu sangat mengerikan, yang membuatnya gelisah di tenggorokannya. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam adegan tragis ini. Qin Yichen menepuk pundaknya, lalu tersenyum dan berjalan menuju kerumunan naga dan burung phoenix. Dan ketika Long Hao Ku yang asli dari emas hitam melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum padanya. Adik kecil, siapa namamu? Kamu sangat ahli dalam pedang ajaib ini. Feng Tianxing Junior. Saya telah melihat semua senior. Feng Tianxing, nama bagus. Saya juga menggunakan pisau. Mengapa tidak sebagus Anda, Saudara Feng, dan bagaimana Anda membuat pisau ajaib itu terbakar? Melihat sekeliling, sekelompok naga dan phoenix menyukai dewa pedang bawaan ini. Setelah semua, mereka bertarung berdampingan sekarang, dan keberanian Qin Yichen ada di mata mereka. Qin Yichen menatap mata leluhurnya yang melihatnya sebagai pendamping, dan tidak bisa tidak menghangatkan hatinya. Generasi muda hanya beruntung, dan keterampilan pisau leluhur tidak sederhana. Jika ras monster datang lagi, lebih baik generasi muda berubah menjadi dewa dan menjadi pedang di tangan leluhur. Menjadi pedang di tanganku? Aku tidak bisa melakukannya. Kamu baru saja membunuh monster lebih banyak dariku.